بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا التأويل وتهدينا إلى سواء السبيل. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أحكام الخيار. Fasal menjelaskan hukum tentang khiyar. Wal mutabayi'ani bil khiyar. Penjual dan pembeli bil khiyari berada di dalam khiyar, berada dalam hak untuk memilih baina imda'il bai'i, antara menyepakati jual beli, au fasqihi, atau membatalkan jual beli. Maksudnya yathbutu lahuma, ada untuk keduanya khiyarul majlisi, khiyar majlis fi anwa'il bai'i, di berbagai macam baik. Assalam, seperti salam. Di dalam baik, di dalam salam ada khiyar majlis. Ma lam yatafarraqa, selama belum berpisah keduanya. Maksudnya, maksud dari malam yatafarraqa muddata, semasa adami tafarruqihima, tidak berpisah keduanya urfan, menurut uruf. Maksudnya yang qati'u khiyarul majlisi, berakhir khiyar majlis dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, imma bitafarruqil mutabayi'aini bi badanihima, ada kalanya dengan berpisah dua orang yang jual beli dengan badannya, berpisah badannya, dua-duanya pergi meninggalkan tempat, atau satu tetap di tempat, satunya pergi an majlisil abdi, dari majlis akad, dari tempat akad. Jadi
pembelinya sudah meninggalkan toko atau COD, kemudian mereka berpisah, maka khiyar majelis berakhir. Itu satu dari dua keadaan yang mengakhiri khiyar majelis. Atau bi an yakhtarul mutabayyi'ani, dengan memilih dua orang yang jual beli, luzumal aqdi, kepastian akad. Jadi khiyar majelis berakhir dengan berpisah atau dengan memilih lazim kepastian akad. Falau ikhtara ahaduhuma, maka jika telah memilih salah satunya, luzumal aqdi, kelaziman kepastian akad, walam yakhtaril akhar, dan belum memilih yang lainnya, ahaduhuma ikhtara, al-akhar lam yakhtar, yang satu sudah milih, satunya belum. Fauran, langsung, tapi fauran ini laisa biqayyid, enggak harus langsung kok. Hakanal aula hadfuhu, lebih baik enggak ada faurannya ini. Jadi faurannya dikasih lingkaran, terus di X atasnya. Faurannya kasih lingkaran terus X, laisa biqayyid, bukan syarat, enggak harus langsung. Law ikhtara ahaduhuma luzumal aqdi, kalau salah satunya sudah memilih kepastian akad, walam yakhtaril akhar, dan belum memilih yang lain, satunya belum milih, saqata haqquhu, maka jatuhlah haknya, kembali ke ahaduhuma, maka jatuhlah haknya ahaduhuma minal khiyar, wa baqiyal haqqu, dan masih ada hak lil akhar, masih ada hak khiyar lil akhar, untuk orang yang lainnya, untuk yang satunya. Jadi yang belum milih masih bisa membatalkan selama masih di majelis. Tapi kalau sudah memilih luzum, sepakat, maka berakhir khiyar majelis. Ini satu dari 3 macam khiyar yang basic, khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Ada lagi macam-macam khiyar selain itu. Yang basic, yang dasar, khiyar ya 3 itu. Kedua, khiyar syarat, walahuma, dan boleh bagi keduanya. Ai, maksudnya huma adalah mutabayyi'aini, penjual dan pembeli. Boleh bagi penjual dan pembeli, dua-duanya. Wa kadzali ahadihima, begitu juga boleh bagi salah satunya, idza wafaqahul akhar, jika disetujui oleh yang lain. Ini sama, bukan qayyid. Dikasih lingkaran juga, kasih X, bilang laisa biqayyid. Disetujui atau tidak disetujui enggak pengaruh, karena ini adalah izin dari syariat. Penjualnya enggak ngebolehin, syariat ngebolehin kok. Boleh. Jadi kalau kita ke toko beli HP misalnya, beli apapun, mau beliin buat saudara di rumah, Bang, ini aku beli HP buat adikku, tak bawa dulu, kalau dia cocok jadi, kalau nggak cocok tak kembalikan besok.
minta khiyar 1 hari, boleh, maksimal 3 hari. Lahuma, boleh bagi keduanya, an yashtarita al-khiyar, untuk mensyaratkan khiyar, untuk mensyaratkan khiyar. Harus ngomong tapi harus minta. Kalau khiyar syarat ini harus minta. Kalau nggak ngomong nggak ada khiyar syarat. Fi anwa'il bay', di berbagai macam bay', kecuali kalau jual beli yang yushtarat fihi al-qabdu fil majlis, kecuali jual beli yang disyaratkan serah terima di tempat. Salam wa bai'ir ribawi, seperti salam dan jual beli ribawi tidak boleh. Jadi kalau jual beli ribawi tidak ada khiyar syarat. Kalau jual beli ribawi tidak ada khiyar syarat. Ke toko emas, beli kalung, beli gelang buat istrinya. Bu, ini tak bawa pulang dulu ya kalungnya. Kalau istriku cocok jadi, kalau nggak cocok besok tak kembalikan. Nggak boleh kalau ribawi. Ribawi nggak ada khiyar syarat. Khiyar majelisnya ada, khiyar syarat tidak ada. Karena baik ribawi disyaratkan taqabud di majelis. Jadi tidak boleh ada khiyar syarat. Ila thalathati ayyam, hingga 3 hari. Wa tuhsabu, dan dihitung 3 harinya. Tuhsabu fi'il mudhari' mabni majhul, naibul fa'ilnya hiya, kembali kepada salasa. Wa tuhsabu, dan dihitung salasa ayyam minal aqdi, dari akad, la minat tafarruq, bukan dari berpisah orangnya. Falau zadal khiyaru, jika lebih khiyarnya, ala salas, atas 3 hari, batalal aqdu, maka batal akad jual belinya. Yang batal tidak cuma khiyarnya, tidak cuma syaratnya, tapi batal jual belinya. Dan laukanal mabi'u, jika adanya barang yang dijual. Mabi'u khobarnya, isimnya kana, khobarnya ini khobar syibhul jumlah jar majrur. Laukanal mabi'u, jika adanya mabi' itu mimma yafsudu, termasuk sesuatu yang rusak, fil muddatil mushtarakah, dalam waktu yang disyaratkan, batalal aqdu, maka batal akadnya, sama batal akadnya. Beli nasi goreng dan minta waktu 2 hari, kalau cocok kalau nggak cocok tak kembalikan. Tidak bisa tuh, nasi goreng 2 hari rusak. Ini yang khiyar syarat, berlaku dalam jual beli. Boleh minta waktu untuk memastikan transaksi, maksimal 3 hari dari akad. Wa idza wujida bil mabi'i aibun, jika didapati, ini yang khiyar aib ya. Sekarang yang ketiga, khiyar aib. Wa idza wujida, jika didapati atau ditemukan, bil mabi'i, pada barang yang dijual, barang yang ditransaksikan, aibun, suatu aib,
Ai maksudnya aibun maujudun qoblal qabdi, aib yang sudah ada sebelum serah terima. Berarti aibnya aib qadim, aib lama yang sudah ada dari penjual. Tanqusu bihil qimatu, aib yang mengurangi harganya. Ya mestinya memang secara umum aib mengurangi harga. Lain halnya kalau aib tidak mengurangi harga. Apa aib tidak mengurangi harga? Seperti beli kitab misalnya, beli kitab nggak ada ininya, ada ininya kitabnya. Ya, masa harganya kurang gara-gara nggak ada ininya. Jadi kalau kok beli kitab kok nggak ada ininya, mau anak balikin ah? Enggak, ini bukan aib yang benar untuk dikembalikan. Paham ya? Nggak pengaruh kan, kitab itu ada ininya kan? Nggak ada. Oh nggak ada memang. Memang nggak ada. Maunya ada doang yang ada ini. Cetakan lama malah ada, cetakan baru nggak ada. Jadi ini kan kurang juga kan aibnya, tapi kan tidak tanqusul qimah. Awil ain atau mengurangi ain. Ini tidak mengurangi qimah, berarti kan ya? Ini tidak mengurangi qimah, tapi kan mengurangi ain. Akan tetapi ainnya bagaimana? Naqson yafutu bihi gharadun sahih. Atau kurang ainnya dengan kekurangan, naqson dengan kekurangan, yafutu bihi yang kurang, yang hilang dengannya, gharadun sahih, tujuan sebenarnya dari membeli barang tersebut. Misal, anak beli kitab ini buat apa? Buat ngaji. Mestinya beli kitab buat ngaji. Kalau nggak ada ininya, kan kurang ainnya kan? Tapi emangnya tujuan anak beli kitab apa? Buat ngaji. Memangnya kalau nggak ada ini nggak bisa ngaji? Tetap bisa ngaji. Maka ini bukan aib yang bisa dijadikan alasan untuk mengembalikan kitab ini. Lain halnya kalau kurang satu halaman, atau ada halaman yang kosong yang biasanya nggak dicetak ya, pernah terjadi di kitab itu. Nah, itu termasuk aib yang maujud qoblal qabd, mestinya kan, coba dilihat sini kan. Masa itu yang ngilangin itu? Enggak kan? Mesti dari pembelinya sudah begitu, maujud qoblal qabd. Dan kusubil qimah iya. Kitab halamannya kurang, mestinya harganya kurang. Awil ainu atau berkurang ainnya, naqson yafutu bihi gharadun sahih, dengan kekurangan yang hilang dengannya tujuan sebenarnya dari membeli barang itu. Wa kanal ghalibu, dan adalah biasanya, wa kanal ghalibu, dan adalah biasanya fi jinsi dzalikal mabi', di jenis barang yang dijual itu. Khobarnya kana adama ini, kanal ghalibu adama. Adama adalah khobar dari kana. Adalah biasanya di jenis barang itu adama dzalikal aib, tidak ada aib tersebut. Biasanya tidak ada aib tersebut. Misalnya ente beli motor diantar ke rumah. Biasanya gitu kalau beli motor diantar ke rumah. Pas nyampe ke rumah, kok bannya tipis, udah gundul bannya. Tahu kalau motor baru, bannya baru masih ada rambutnya, tahu ya? Ini kok udah nggak ada rambutnya? Itu kan aib. Al-ghalik fi jinsi dzalikal mabi' ada madzalika. Biasanya kalau motor baru ya rambut bannya baru juga. Lain halnya kalau beli motor second. Bang, ini motornya kok bannya udah gundul, Bang. Lah motor second memang gitu, memang bannya gundul. Jadi ini adalah syarat aib
yang bisa membuat barang tersebut dikembalikan. Satu, mawjud qoblal qabdi. Yang kedua, tangku subihil qimah awil aib. Aibnya aib lama yang mengurangi harga atau barangnya. Wa kana al-ghalib ada madzalikal aib. Biasanya cacat itu enggak ada. Nah, misalnya ini kitab, kadang-kadang ada halaman-halaman yang nempel gitu ya. Paham nggak? Ada halaman yang nempel, itu kan cacat juga. Tapi ini biasa kan kitab kayak gitu kan. Tinggal di pakai apa biasanya nanti kalau ada halaman nempel? Entah itu robek pakai tangan atau pakai gunting, pakai silet gitu. Itu biasa. Tapi kalau ghalib fi jinsi dzalikal mabi'at dan dzalikal aib memenuhi 3 syarat ini, mawjud qoblal qabdi, tangku subhil qimah awil ain, wa kana al-ghalib ada dzalikal aib, maka bisa dikembalikan. Di sini ada contoh kazina raqiqin, seperti zinanya raqiq, beli budak, ternyata budaknya suka zina. Aib, karena biasanya budak tidak zina. Kalaupun budak suka zina biasanya lebih murah. Wasariqadihi, dan suka mencuri budaknya. Aib, budak suka zina, sariqadihi mencuri. Wa ibamihi, dan suka kabur. Ibah, kabur, ibah. Falil mushtari, maka boleh bagi mushtari radduhu, mengembalikannya. Ai al-mabi'i, maksudnya raddul mabi', mengembalikan barang yang dijual itu, yang dia beli itu, boleh dia kembalikan. Ini adalah khiyar yang ketiga, khiyar aib. Jadi khiyar ini memang diadakan untuk melindungi haknya penjual dan hak pembeli. Ini di sini istilahnya mabi terus ya. Mabi ini barang yang ditransaksikan, tidak hanya barang yang dijual. Artinya kalau aibnya ada pada uangnya ya sama juga. Aibnya ada pada uangnya. Misalnya beli HP 1 juta gitu, diterima, ternyata salah satu uangnya robek. Robek masih bisa dipakai kalau robek. Ya, gorodur sahihnya masih berlaku gitu. Masih bisa disolasi. Tapi kalau udah tinggal setengah uangnya, nggak laku. Jadi ini aib pada mabi. Mabi itu barang yang ditransaksikan, bisa pada barang yang dijual atau pada uangnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Aib itu ada waktu? Oh enggak, kapanpun aib itu ditemukan, enggak apa-apa. Meskipun sudah lama, udah belinya udah 1 bulan nih, HP belinya udah 1 bulan. 1 bulan beli HP ini nggak pernah dicoba nggak pernah dicoba pakai Bluetooth misalnya ya, belum pernah dicoba Bluetoothnya. Kemudian pas habis beli headset Bluetooth, dicoba, loh kok nggak bisa nyambung, aib kan? Baru tahu kalau ada aibnya setelah 1 bulan, nggak apa-apa, kembalikan. Pengembaliannya itu nanti ya sesuai, tentu tetap la daror wala dirar. Aturan itu tetap berlaku. Ini menjadi dasarnya khiyar ini kan. Tidak boleh merugikan anak, tapi juga tidak boleh merugikan penjualnya. Anak balikin, uangnya dikembalikan ya sesuai ya. Mestinya anak beli 1 juta, nggak mungkin lah uangnya balik 1 juta udah anak pakai. Bang, sesuai maslahat. Gimana maslahat buat pembeli, gimana
gimana masalah buat penjual? Yang jelas hak untuk raddul mabi ini ada karena ada aibnya. Aturan detailnya ya maslahat nanti gimana. Terus ada lagi yang lain? Apa? Transaksi, garansi. Itu masuk ya. Garansi. Bulan. Garansi itu akad watiqah. Garansi itu akad watiqah, akad kepercayaan saja, janji saja itu. Kalau 3 hari, kalau garansi 3 hari ya biar syarat. Tapi kalau lebih dari 3 hari, itu ya akad kepercayaan saja, janji. Dan janji kalau di mazhab Syafi'i, menepati janji itu tidak wajib. Tapi orang yang mengingkari janji munafik, tapi menepati janji tidak wajib. Ada lagi? Kecuali kalau garansinya garansi kerusakan ya. Kalau garansi kerusakan bisa aman kok. Garansi kerusakan ya watiqah. Kalau garansi aib ya memang ada itu mujizat bin mabi aibun itu. Apa? Kalau beli barang yang nggak terlihat, kayak beli permen, pasti buka plastik nggak ada permennya. Sebenarnya ada apa namanya aturan begini dalam jual beli, tapi memang ini sulit untuk dilakukan ya. Beli barang yang berkulit tergantung barang ini butuh dilindungi oleh berapa kulit. Karena ada barang yang kulitnya berlapis-lapis. Paham ya? Kan syaratnya barang yang dijual itu harus nudih, harus terlihat. Kalau kita beli buah misalnya, masa harus dikupas dulu? Masa nggak boleh beli buah yang, paham ya? Masa iya harus dikupas dulu baru dibeli? Maka ada aturan, boleh beli kulitnya, asalkan beli kulitnya, boleh beli sesuatu yang ada kulitnya, asalkan kulitnya cuma satu lapis. Kalau kulitnya itu lebih dari 1 lapis, maka kulit yang di luar lapisan pertama harus dihilangkan. Berarti permen itu bukan tidak terlihat, itu termasuk terlihat. Karena permen kalau nggak dibungkus ya, permen memang dibungkus, jajan-jajan semuanya dibungkus. Intinya itulah. Ternyata setelah dibuka, kan biar air. Karena itu beli permen mau dimakan. Kalau nggak ada isinya berarti makan angin. Ada lagi? Wala yajuzu, ini usul watiman, hukum menjual pohon dan buah di pohon. Ini hukum menjual buah yang buahnya masih nempel di pohonnya. Wala yajuzu bai'ut thamarah, tidak boleh menjual buah al-munfaridati 'anis syajarati, tanpa pohonnya. Maksudnya begitu. Al-munfaridah sendirian, 'anis syajarah dari pohon. Maksudnya buah tanpa pohon. Sekali lagi, ini adalah bahas jual beli buah yang masih ada di pohon. Kalau buahnya di meja, ini bukan bahas itu. Paham ya? Bukan bahas buah yang sudah ditaruh di toko, bukan bahas buah yang di emperan, bukan. Ini bahas jual beli buah yang masih nempel di pohon. Yang punya pohon, mangga, jambu, apel atau apa, ada buahnya. Anak mau jual buah itu. Nah ini ada aturannya. Paham ya?
Kalau buahnya ada di meja, ya seperti jual beli biasa. Syaratnya ada berapa? Jual beli ada berapa syaratnya? Ada 5. Fi tahirin muntafa'in bihi kutir taslimuhu milkin lidhil abdi. Jadi kalau jual buah biasa syaratnya 5 itu. Nah sekarang mau jual buah yang ada di pohon. Tidak boleh menjual buah yang di pohon ya. Munfaridah anisyajarah tanpa pohonnya. Mutlaqan dengan cara mutlak. Tidak boleh menjual buah yang di pohon tanpa pohonnya dengan cara mutlak. Maksudnya dengan cara mutlak itu maksudnya mutlaqan an syartil qat'i, mutlak dari syarat dipotong atau dipetik, illa kecuali ba'da buduwi, setelah budu, artinya budu zuhur, setelah nampak sholahiha, kelayakan untuk dimakan, kecuali setelah nampak matangnya. Artinya begini, kalau mau jual buah yang masih nempel di pohonnya, tidak boleh secara mutlak, kecuali setelah nampak matang. Kalau udah nampak matang boleh mutlak. Kalau sudah nampak matang boleh mutlak. Kalau belum nampak matang tidak boleh mutlak, harus bisyartil qat'i. Contoh begini, Anda punya pohon mangga, ada buahnya, udah kelihatan ini udah matang ya. Syihab misalnya mau beli, Anda beli buah itu, oh iya Anda jual. Lah itu namanya bai'ul mutlak. Anda jual buah ini, atau Syihab ngomong Anda beli ya buahnya, itu namanya bai'ul mutlak. Boleh kalau udah kelihatan matang. Kalau belum matang, buahnya kelihatannya belum matang, Syihab bilang, ntar Anda mau beli, iya boleh, tapi dipetik ya sekarang. Harus gitu. Kalau cuma iya boleh, enggak, itu namanya mutlak. Jadi kalau belum matang, belum buduwi sholat, harus bisyartil qat'i. Anda jual buah ini yang belum matang ke ente dengan syarat ente petik sekarang juga. Jadi memang jual buah yang mentah. Apakah boleh jual buah mentah? Boleh, tapi tetap syarat 5 harus dipenuhi. Apa aja syarat 5 tadi? Tohir, ya buah jelas tohir. Muntafa lah ini yang harus diperhatikan. Buah mentah ini manfaat atau tidak? Kalau buah mentahnya manfaat boleh dijual, tapi bisyartil qat'i. Paham ya? Ente tahu nggak contohnya buah mentah yang bermanfaat? Apa? Pisang mentah buat apa? Buat keripik, ya udah itu boleh. Ada pohon pisang, buahnya masih hijau ya, hijau. Anak beli pisang ini, iya boleh tapi diambil, bukan dibiarkan di situ. Itu namanya bisyartil qat'i. Jadi jual buah mentah boleh asalkan bisyartil qat'i. Dan syarat 5 tetap harus dipenuhi. Tohir jelas, muntafa ini yang masalah, karena tidak semua buah mentah itu manfaat. Ada lagi buah mentah yang manfaat? Nangka misalnya. Nangka yang masih muda, belum matang, bisa dipakai buat, tidak tahu, bisa dipakai sayur, bisa disayur. Mangga yang masih kecut juga bisa buat rujak. Pepaya yang masih mentah juga bisa dipakai sayur. Itu. Jadi kalau mau beli buah mentah boleh asalkan bisyartil qat'i. Kalau udah matang nggak apa-apa secara mutlak. Anda beli pepaya ini yang masih di pohon,
Ana beli pisang ini boleh, tapi kalau masih mentah harus bisyaratil qat'i. Ana ulang lagi bacanya. Wala yajuzu bai'ut thamarah al-munfarida 'ani syajarah mutlaqah. Tidak boleh menjual buah di pohon tanpa pohonnya secara mutlak an syartil qat'i, dari syarat qat'i. Illa kecuali ba'da buduwi aiduhuri salahiha, kecuali setelah nampak kematangannya. Kalau sudah nampak matangnya boleh mutlakon. Kalau belum nampak matangnya tidak boleh mutlakon, harus disyartil qat'i. Itu artinya mutlak gitu. Sama seperti air mutlak gitu. Anda tadi contohkan mutlak apa? Anda beli buah ini, Anda jual buah ini, itu namanya jual beli mutlak. Sama seperti air mutlak. Apa air mutlak itu? Di pembahasan wudu, pembahasan toharoh, air mutlak itu apa? Air mutlak itu ya air. Karena ada air yang tidak mutlak. Apa air tidak mutlak? Air yang punya nama, air kopi, itu air tidak mutlak. Kalau air mutlak, air gitu aja. Jual beli mutlak, ya jual beli itu aja. Tidak boleh kecuali sudah matang. Wahua sholat, gua kembali kepada sholat. Matang adalah, ini pakai menjelasin matang. Siapa yang nggak paham buah matang? Siapa yang nggak tahu buah matang itu apa? Ya sudah lah, ini musonif menjelasin kan. Wahua matang adalah fima la yatalawwan, tergantung buahnya. Ada buah yang mentah dan matangnya warnanya tetap, ada buah yang mentah dan matangnya warnanya beda. Fima la yatalawwan, pada buah yang tidak berwarna, maksudnya tidak berubah warna antara mentah dan matang. Contoh apa? Kelapa. Kelapa. Kelapa mentah warna apa? Hijau. Matang. Karena kelapa ini Kelapa muda itu namanya degan. Degan warna hijau. Kelapa matang coklat dong. Kok kelapa? Itu pernah beli kelapa warna hijau di mana? Itu kelapa muda itu memang. Kalau kelapa tua mateng buat santan itu kelapa mateng, kelapa tua itu. Kalau yang diminum airnya itu degan, mudanya hijau, matengnya coklat. Lah itu contoh itu. Kalau mau beli degan masih di pohonnya, tak beli itu degannya itu ambil. Syaratnya ambil. Entah ente yang ambil atau penjualnya yang ambil atau orang yang ambilkan. Itu tadi contoh degan. Yang lain yang mentah dan matang warnanya tetap. Melon. Melon. Melon matang agak kuning. Semangka ada. Semangka. Ya, semangka hijau ya. Matang agak kuning juga nggak? Pir. Ubi kok buah? Ya, tapi ubi masuk dalam pembahasan. Tapi ubi bukan buah. Bagaimana matangnya buah yang tidak berubah warna? Intiha uhaliha, sampai pada keadaan ila ma yuqsadu minha ghalibah, pada yang dituju darinya biasanya. Intiha uhaliha, berakhir keadaannya, berakhir atau sampai keadaannya, ila ma yuqsadu, pada apa yang dituju minha darinya, ghaliban, biasanya. Ini ada contoh di sini. Kahalawati qosobin,
seperti manisnya kosok. Apa kosok? Tebu. Tebu mentah, tebu matang sama warnanya. Gimana tahu tebu ini sudah matang? Kalau sudah manis. Wahumu dhati rumman, dan kecutnya apa rumman? Delima mentah, delima matang sama warnanya. Yang matang, yang rasanya sudah hamid, kecut. Walinitinin, ini empuknya buah tin. Kalau sudah empuk berarti matang buah tin. Ya kebanyakan buah gini sih. Kalau beli mau tahu matang-matangnya kan mesti ditekan. Kalau empuk tanda matang. Wa fima yatalawan, pada buah yang berubah warnanya dari mentah ke matang, bi ayyakhudha fi humrah, dengan masuk fi humrah pada warna merah. Kalau matangnya merah, au sawat atau hitam kalau matangnya hitam, au sufrah atau kuning kalau matangnya kuning. Kalau unnab, seperti unnab. Unnab kalau matang warnanya merah. Wal ijaz, ijaz kalau matang warnanya sawat. Wal balah, balah kalau matang warnanya sufrah. Amma qabla buduwis shalah, adapun sebelum nampak matangnya, kalau masih mentah ya. Adapun sebelum kelihatan matang, kalau masih mentah, fala yasihhu bai'uha, maka tidak sah, tidak boleh menjualnya mutlaqan, dengan cara mutlak. Bolehnya bisyaratil qat'i. La min sahibis syajarah, tidak boleh pada, mimnya ini ilah maksudnya, tidak boleh pada pemilik pohon. Wala min ghairihi, tidak boleh juga pada selainnya. Illa bisyaratil qat'i, kecuali dengan syarat dipotong, dipetik, dipotong, diambil intinya. Sawaun, sama saja, hukumnya sama saja, tidak boleh kecuali bisyaratil qat'i, sama saja. Jaratil adatu, berlaku kebiasaan, biqat'it tamarati, dengan memetik buah itu, amla atau tidak. Di kampung ini misalnya, kalau ada orang beli buah yang masih mentah, pasti dikotek. Misalnya begitu biasanya ya. Di kampung ini biasanya kalau ada orang beli buah mentah pasti dikotek. Meskipun biasanya gitu, kalau jual beli tetap harus ngomong bisyaratil qat'i. Aku jual, aku beli, dengan syarat dipetik, harus gitu. Meskipun biasanya nggak ngomong qat'i, tetap diqat'i, tetap harus ngomong. Walau quti'at syajaratun 'alaiha tamarah, kalau jika dipotong suatu pohon yang di atasnya ada buah, itu tadi pohonnya berdiri ya, pohonnya hidup nancep di tanah. Kalau pohonnya udah dipotong, pohonnya udah jatuh, udah roboh, ada buahnya masih nempel di situ, paham ya? Kalau sudah dipotong pohon yang ada buahnya, jaza bai'uha, maka boleh menjual tamarah bila syarti qat'iha, tanpa syarat dipotong, tanpa syarat dipetik, itu boleh. Salah satu alasan kenapa tidak boleh menjual buah mentah secara mutlak itu karena merugikan penjual. Nah begini nih, misalnya nih, ada tadi
yang belum matang. Datang gula yang punya pohon Syihab, Hab, pisang ini anak beli Hab ya, masih mentah ini, nggak apa-apa. Berapa harganya? Misalnya kalau matang harganya 100, masih mentah harganya 50 misalnya. Gula mau, nggak apa anak beli ini masih mentah ini. Ya udah 50 kata Syihab. Paham ya? Sama gula nggak diambil-ambil. 1 bulan kemudian baru diambil. Ya matang dong. Rugi kan Syihab kan? Yang untuk gula. Makanya kalau beli buah mentah boleh, tapi ambil. Jangan dibiarin di situ. Paham ya? Lah kalau buahnya udah matang, berapa harga pisang? 100. Ya udah, anak beli 100. Nggak diambil-ambil. Ya terserah. Malah bisa-bisa busuk. Gula sendiri yang rugi. Paham ya? Itu salah satu alasannya. Makanya di sini dibilang tadi yang terakhir, kalau pohonnya udah jatuh, udah dipotong, ya nggak akan matang. Kalau tadi kan bisa jadi matang pohon. Kalau buahnya udah dipotong, ya terserah. Bila syartil qat'i terserah. Karena sudah tidak mungkin buahnya akan menjadi matang pohon. Baik dong. Itu. Ada pertanyaan? Izin ke hamba. Wala yajuzu bai'u zar'il akhdar. Yang tadi buah, sekarang tanaman. Sama lah, intinya sama. Yang tadi buah, sekarang tanaman. Jagung buah apa bukan? Tidak boleh bai'u zar'il akhdar, menjual tanaman yang masih hijau fil ardi, di tanahnya, illa bi syarti qat'ihi aw qal'ihi, kecuali dengan syarat dipotong atau dicabut. Sama seperti tadi ya, tanaman masih hijau artinya tanaman yang belum matang. Karena biasanya tanaman kalau udah matang tidak hijau. Makanya padi kalau matang namanya padi yang sudah menguning. Kalau masih hijau masih mentah. Fa'in bi azzar'u ma'al ardi, fa'in lalu jika bi azzar'u dijual tanaman ma'al ardi beserta tanahnya, beserta tanah ya, bukan beserta bumi. Siapa orang mau jual bumi? Kalau dijual tanaman beserta tanahnya, maka boleh ya. Jawabnya jaza sebelahnya ini di ujung. Atau boleh juga munfaridan anha, tersendiri dari tanah, artinya tanpa tanahnya, lakin tapi ba'dashtidadil habbi, setelah keras biji tanamannya, jaza bila syartin, maka boleh tanpa syarat. Seperti tadi, seperti buah, kalau masih mentah harus bisyartil qat'i. Kalau sekalian dengan pohonnya atau sekalian dengan tanahnya, terserah, boleh. Atau kalau tadi buahnya masih di pohon tapi bisyartil qat'i, boleh. Ini juga ba'da ishtidadil habbi, boleh. Ini butuh sholat untuk zar. Bagian terakhir dari Bai'ul Usul wa Thimar, wa man ba'a thamaron, wa man ba'a thamaron au zar'ah, orang yang menjual buah atau tanaman, lam yabdu sholahu. Di sini ada kesalahan. Ada kesalahan, tapi ada dua kemungkinan. Lam yabdu ini menjual buah yang lam yabdu sholahu, yang belum matang, kan tidak boleh kan tadi kan, kecuali bisyaratil qat'i kan.
Lah ini pembahasannya ba'a thamaran aw zar'an lam yabdu salahuhu. Kata-kata lam yabdu salahuhu ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang ini salah ini. Bukan lam yabdu salahuhu. Mestinya bada salahuhu. Sudah matang. Jual buah yang sudah matang tapi belum diambil oleh pembeli. Paham ya? Jual buah sudah matang di pohon tapi belum diambil oleh pembeli. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, memang lam yabdu, memang belum matang dan sudah disyaratil qat'i tapi belum bisa ngambil. Contoh begini nih, ya, pohon apa yang buahnya sangat tinggi? Ya kelapa tadi ya, degan, kelapa muda. Gulam sama Syihab yang punya pohon. Kata Gulam, "Hab, itu kelapa muda anak beli hab bisyartil qat'i." Ya, kata Syihab, itu ambil udah. Bisyartil qat'i kan? Boleh. Tapi Gulam nggak bisa manjat. Syihab juga nggak bisa manjat. Siapa yang bisa ngambil lah? Kata Gulam, Nagib. Mana Nagib? Nggak tahu kemana. Paling Nagib pulang ke Bangka. Kapan datangnya? Seminggu lagi. Baik, itu yang dibahas sekarang. Ba'a thamarat aw zar'an lam yabdu salahu. Menjual buah atau tanaman yang belum matang, sudah disyaratkan kotak tapi enggak dikotak-kotak karena tidak bisa mengkotak. Paham ya? Maka lazimahu saqyuhu, harus baginya, bagi manba'ah ini apa tadi artinya? Orang yang menjual. Maka harus bagi penjual saqyuhu tetap menyirami pohon itu qadra matangmu, sekedar matangmu bihi, dapat tumbuh dengan saqyu tersebut at-tamaratu, buah itu, wa taslamu anit talafi, dan selamat dari kerusakan. Jadi tetap harus dirawat. Nggak boleh ini udah bukan buah anak, nggak anak urusin, sudah urusannya Gulam, oh enggak, tetap urusan ente. Tetap harus ente sirami, sekedar buah itu dapat tumbuh, wa taslam anit talaf, dan selamat dari kerusakan. Sawaun, sama saja hukumnya begitu, khallal baik, membiarkan al-baik bainal mushtari wal mabi', antara pembeli dan barang yang dijual, buah yang dijual, au lam yukhalli, atau belum membiarkan. Jadi bada sholahuhu, atau memang lam yabdu sholahuhu wa qad syurital qat'u lakin lam yumkinil qat'u, maka tetap harus dirawat. Sebenarnya Gimana kalau buah durian yang nggak ada tanda kematangan? biasanya durian kalau matang di mana? Ya, Ya sudah itu. Ada hadis begini. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah itu dulu namanya Yathrib, terkenal kota yang banyak pohon kurmanya kan? Madinah itu kan? Di Mekah nggak banyak pohon kurma, di Madinah yang banyak pohon kurma. Dulu Nabi SAW itu melihat orang-orang Madinah mengawinkan pohon kurma. Pohon kurma itu biar buahnya bagus dikawinkan. Kawinnya pohon ya, kawinnya buah ya, bukan kawinnya hewan ya. Dengan ya diambil apa? Dari mayangnya jantan ditaruh di serbuk sarinya yang betina itu dikawinkan kemudian. Kemudian Nabi SAW itu bilang ke para sahabat, kenapa nggak dibiarkan saja alami? Kenapa kok pakai dikawinkan? Kenapa nggak dibiarkan
alami saja. Kemudian sama para sahabat, karena Nabi bilang begitu, akhirnya di musim berikutnya nggak dikawinkan, dibiarin sama para sahabat. Akhirnya yang terjadi apa? Terjadi panen jelek hasil panennya, karena nggak dikawinkan. Karena mereka berpikir Nabi ngomong berpikir wahyu, padahal itu bukan wahyu, itu adalah idenya Nabi saja. Kenapa kok nggak dibiarkan alami saja? Ketika dibiarkan alami, malah hasilnya jelek. Kemudian apa kata Nabi SAW? Antum a'lam bi amri dunyakum. Ya, kalau urusan dunia kalian yang lebih pintar lah. Jadi ternyata di awal Nabi ini memang Nabi tidak punya pengetahuan tentang cara perawatan pohon kurma. Tapi Nabi nggak tahu. Nabi cuma mikir kalau alami mungkin lebih bagus. Ternyata malah jelek. Ya sama yang ditanyakan tadi, dia tanya ke ahli buahnya. Di sini kan ada contoh buah yang berubah warna, buah tidak berubah warna itu. Untuk durian, yang lebih tepat tanya ke penjual durian, pemilik kebun durian. Seperti itu tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan ya? Ini sekalian ini. Sudah cukup, ini dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an faqihna lima qarrabna lana fi dinina. Rabbi faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil al-din wa sawa'i sabil. Allahumma aqina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jannibna bil 'afwi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.